saudara Leslar ya, saudari Leslar dan Lesti dan Bilar ini mau menyampaikan permohonan maaf ke publik, baik itu tentunya apa, baik itu ke fansnya maupun ke haternya, untuk supaya tidak ada terjadi. Terkait Leslar ini sendiri sejauh ini. Lihatnya ke kamera ya Bang, tengah. Kenapa? Leslar sendiri Pak. Ya, kami dari Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur selaku kuasa hukum dari Gumilang Mahmuda, ya kami menunggu apa yang kami harapkan yang pernah kita sampaikan lewat press release ya beberapa hari lalu. Apabila saudari Lesti maupun saudara Bilar ini mau membuat press conference dan mengakui adanya kesalahan dalam penyampaian nikah sirinya itu, kami tidak akan melanjutkan proses hukum. Namun apabila tidak ada, kami tetap akan melanjutkan hal tersebut. Alasannya kenapa sih Bang? Karena dalam konteks ini kan masyarakat atau fansnya atau haternya kan di dalam entertainment kan merasa terbohongi, adanya kebohongan publik pengakuan nikah sirihnya. Karena apa? Sudah lakukan nikah resmi, baru prosesi akad nikah ya, udah nikah secara resmi, dicatat ke negara, baru ngomong kalau sudah nikah siri karena mendapat desakan warganet ya kan, terkait dengan maaf kita tidak dalam konteks hal itu kehamilannya itu gitu loh, sehingga kami nilai di situ ada celah kebohongan publiknya gitu, yang harus diedukasi kepada masyarakat maupun pasangan tersebut. Yang dirugikan siapa Bang? Kalau dalam hal ini yang dirugikan kan masyarakat, kan gitu. Dalam aturan mungkin kawan-kawan teman-teman pers kan tahu ada namanya Undang-Undang Penyiaran, ya kan? Undang-Undang Penyiaran yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, kan gitu. Semua yang berkaitan dengan penggunaan frekuensi publik ada dipertanggungjawabkan melalui undang-undang itu. Yang dipermasalahkan ini soal kehamilannya atau pernikahannya Bang? Kalau kami tidak mempermasalahkan kehamilannya, kami lebih fokus mekanisme pencatatan pernikahannya, kan gitu. Karena gini, dalam salah satu sudut pandang Jalur Ormas Islam yaitu melalui Banomnya, Bansul Masail PWNU itu kan gini, seharusnya setelah nikah siri itu cukup melakukan sidang isbat nikah yang melalui pengadilan agama. Setelah mendapatkan putusan sidang isbat nikah itu dibawa ke KUA, tidak perlu dilakukan ijab kabul kedua kalinya. Itu. Berarti itu tidak boleh. Pendapat para beberapa ulama yang menyatakan bahwa ini tidak masalah, bagaimana komentar Apa? Kalau hukum fikih itu kan multitafsir, ya kan gitu. Sah-sah saja ulama itu, tapi kita harus ingat ada namanya Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008, kan gitu, bahwa nikah siri sudah sah. Tapi di situ tidak ditekankan nikah siri ijab kabul 2 kali tidak ada. Ya kan gitu, di dalam Fatwa MUI kan sudah ada juga aturan-aturan terkait nikah siri sudah dianggap nikah sah, kan gitu, tinggal nanti dicatatkan. Kenapa dimunculkan Fatwa MUI? Supaya untuk melindungi ibu dan anak ini dalam kekuatan hukum, sehingga wajib didaftarkan di KUA atau dicatatkan di negara. Itu. Jadi permasalahannya di pernikahannya itu sendiri. Ya, dan kita terfokus pada mekanisme pencatatan nikahnya. Atau Abang melihat bahwa pengakuan mereka nikah siri adalah untuk menutupi aib mereka seperti itu? Kalau hal itu kami mau komen. Bang, kemarin kan sudah mau melaporkan ke Polda Jawa Timur ya, tapi ditolak. Bukan kami melaporkan, kami kemarin konsultasi. Karena kita konsultasi dengan Direskrimum terkait dengan lokus delicti, kan gitu. Setelah kita bicara tempatnya di mana, kita diskusi dan penerapan apa yang kita gunakan nanti, dari Direskrimum Polda Jatim mengarahkan untuk dilaporkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya atau di Jakarta Selatan ya, kalau itu objeknya kan di situ. Rencana kapan Bang mau melaporkan ke Polda Metro Jaya? Kemarin laporan di sini ya. Rencana sih ya dalam waktu dekat inilah. Selama saya di sini. Gitu. Jumat besok Bang kabarnya? Ya nanti kita kasih informasi kepada teman-teman. Besok aja Bang.
Ya nanti kita kabarin lah gitu aja. Mas, Jadi ini ini tadi yang dirugikan adalah masyarakat. Nah, sebenarnya masyarakat yang mana? Karena pihak KUA setempat tidak merasa dirugikan dan tidak akan membuat laporan. Kalau kita kan sebagai penikmat publik, penikmat hiburan, kita ini kan masyarakat. Ya kan, Bumila Mahmudah itu juga masyarakat, mewakili masyarakat yang mempunyai hak yang sama di mata hukum karena beliau merasa ini ada pembohongan dan dia dirugikan. Rugi apa? Waktu nonton. Kerugian itu bukan hanya material, non material juga bentuk kerugian, kan gitu. Artinya kan kalau ada kebohongan mestinya pihak KUA setempat yang merasa dibohongi. Maaf, ini ada terkaitan dengan undang-undang penyiaran, kan gitu kan. Di dalam undang-undang penyiaran menggunakan frekuensi publik, itu yang harus dipertanyakan. Kan Karena gitu. dipublish. Kenapa? Karena dipublish. Iya, karena dipublish, kan gitu. Berarti Kalau terkait menyiarkannya, nanti kita akan mengadukan hal ini ke ke KPI maupun ke Dewan Pers. Kemarin saya sudah hubungi salah satu komisioner Dewan KPI, cuma belum ada jawaban. Namun mendapat jawaban dari KPID Jawa Barat. Tadi pagi saya komunikasi dengan komisioner KPID bahwa di situ memang ada celah pembohongan publiknya, kan gitu. Dan beliau telah menekankan itu ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ancamannya maksimal 10 tahun, pasal 14. Bang, mohon maaf nih, sebenarnya yang ingin dilaporkan Leslarnya atau si penyiarnya, lembaga penyiarannya, karena yang menyiarkan yang mendistribusikan kan lembaga penyiarannya, TV. Ini dua-duanya nanti keterkaitan gitu. Karena pintu masuknya dari Leslar dulu, kan gitu. Leslar dilaporkan atas tuduhan apa? Pembohongan publik pengakuannya setelah menikah siri baru ya, setelah nikah secara resmi baru mengaku nikah siri. Kalau untuk lembaga penyiarannya? Lembaga penyiaran mengacu pada Undang-Undang Penyiaran, yaitu pasal 36 terkait kebohongan dalam penyampaian pemberitaan. Sebelum masuk laporan, apakah ada somasi atau komunikasi dengan lembaga penyiaran? Kami tidak ada komunikasi dengan lembaga penyiaran. Maksud konteks stasiun TV-nya atau lembaga penyiarannya? Stasiun TV-nya? Kami tidak ada komunikasi. Cuman dalam hal ini kami sudah melakukan koordinasi atau konsultasi ya, yaitu ke komisioner KPI sendiri. Gitu. Untuk ke Dewan Persnya sudah ada. Kemarin saya sudah hubungi salah satu anggota Dewan Pers, namun tidak ada jawaban. Gitu. Sehingga kami akan bersurat secara resmi. Bang, serius apa sih Bang proses ini, karena pihak Leslarnya kan juga menanggapinya dengan dingin-dingin saja. Santai. Dan ini akhirnya masyarakat malah jadi gaduh Bang, gimana Bang? Sebenarnya kegaduhan itu bukan dari kami, ya kan? Kegaduhan ini antar netizen ya, antara fans sama haters kan gitu. Itu kan bentuk kegaduhan. Kami ini tujuan klien kami, Bumila Mahmudah ini bertujuan untuk mengedukasi bahwa kejadian ini jangan sampai terulang lagi di masyarakat yang dilakukan oleh public figure. Itu aja. Berarti concernnya hanya ke public figure? Iya, ke public figure dan masyarakat yang saat ini kan contoh gini, supaya karena public figure ini kan menjadi panutan ya. Kalau public figure ini mendapatkan sanksi seperti ini, kan ada kepastian hukum sehingga tidak terulang ke masyarakat awam gitu. Tidak menggampangkan hukum syariat lah kan gitu. Nah, dari pihak Abang sendiri ada data nggak dari kejadian ini yang terjadi di masyarakat awam? Maksudnya data terkait apa? Maksudnya gini, di Leslar ini kan menjadi atensi sekali karena dia public figure. Ya, sementara di tadi juga concernnya juga supaya tidak terjadi di masyarakat umum gitu kan. Dari pihak Abang sendiri ada data nggak bahwa kejadian ini juga dilaporkan oleh pihak Abang bahwa ini terjadi di masyarakat umum? Kalau di masyarakat umum, kami kan belum lapor. Kebetulan kejadian ini kan pernah terjadi juga sebenarnya sama Iris Bella sama Amarzoni ya. Cuman di situ Iris Bella sama Amarzoni mengakui pernikahan itu, mengumumkan kan itu yang terjadi. Kalau Leslar ini kan tidak mengumumkan. Setelah mendapat desakan dari warganet baru memberikan klarifikasi bahwa dia sudah nikah siri. Itu aja. Oke. Terakhir untuk Leslar. Ya, kami berharap klien kami Bumila, saudara Leslar ya, saudari Leslar dan Lesti dan Bilar ini mau menyampaikan permohonan maaf ke publik. Baik itu tentunya apa? Baik itu ke fan-nya maupun ke haternya supaya tidak ada terjadi kegaduhan dan meluruskan hukum syariat dan hukum negara. Itu aja. Sudah